Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan Pak Ganda di pembelajaran fisika kelas 11 SMA. Nah teman-teman, di tahun pembelajaran yang baru ini kita akan mempelajari dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar untuk materi yang pertama. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya ya. Nah teman-teman, untuk kelas 10 dulu kalian sudah mempelajari dinamika translasi ya, dinamika gerak lurus. Teman sudah mempelajari konsep gaya yang menggerakkan benda yang semula dia menjadi bergerak lurus ya. Jadi benda yang diberi gaya tarik seperti itu maka akan bergerak lurus. Nah, di kelas 11 ini kita akan mempelajari dinamika rotasi. Dinamika rotasi, jadi bendanya tidak bergerak lurus tapi bergerak melingkar terhadap suatu poros. Nah, benda yang bergerak melingkar, misalkan Pak Ganda memiliki sebuah palu ya, kayak tor begitu ya. Nah, kita anggap tangkainya palu ini tidak bermassa ya, sangat ringan. Jadi yang punya massa hanya kepala palu. Nah, kepala palu ini mau kita putar terhadap poros-porosnya ada di ujung tangkai. Nah, di sini kita akan putar melingkar. Misalnya dari poros itu posisi awalnya ada di sini, diputar hingga posisi akhirnya ada di sana ya, begitu. Nah, untuk benda kepalanya palu ini berputar, itu kan pasti kita juga membutuhkan gaya. Tapi gaya ini bergantung jaraknya dari poros ya, R. Nah, konsep gaya dan juga jarak gaya dari poros ini merupakan konsep dasar untuk momen gaya teman-teman. Nah, jadi kalau dinamika translasi kita mengenal konsep gaya, untuk dinamika rotasi namanya itu momen gaya teman-teman. Oke ya, itu bedanya di situ. Terus kita lanjut, apa sih momen gaya itu? Momen gaya adalah ukuran keefektifan sebuah gaya yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu poros tertentu ya. Momen gaya itu nama lainnya torsi. Simbol untuk fisikanya itu tau ya, kayak T itu. Nah, maksudnya apa sih Pak ukuran keefektifan itu? Nah, kita simak penjelasannya lewat demonstrasi sederhana ya. Oke, kita lihat. Baik teman-teman, tadi sudah dijelaskan bahwa torsi itu merupakan ukuran keefektifan suatu gaya yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu titik poros. Nah, maksudnya apa? Ukuran keefektifan itu. Di sini Pak Ganda memiliki jungkat jukit, ya. Jungkat jukit ini memiliki poros di tengah, ya. Pak Ganda juga memiliki penghapus. Penghapus ini memiliki gaya berat, ya. Nah, gaya berat ini akan bekerja ketika saya letakkan penghapus pada jungkat jukit, ya. Gaya berat penghapus menghasilkan efek putar yang mengakibatkan jungkat-jungkat ini berputar ya terhadap poros. Dan apa yang terjadi jika penghapus ini saya letakkan pada posisi yang lebih jauh dari poros? Misalnya di sini. Nah, perhatikan efek putar yang terjadi. Ketika penghapus ini saya letakkan di ujung jungkat-jungkit dan gaya yang bekerja, gaya berat penghapus yang bekerja juga berada di ujung jungkat-jungkit ini. Itu mengakibatkan efek putar yang lebih besar daripada saat posisi pertama tadi. Itu artinya apa? Gaya berat penghapus ini lebih efektif memutar jungkat-jungkit apabila dia diletakkan di lebih jauh daripada poros. Ya, itu artinya ketika
penghapus ini berada di ujung bukit, gaya berat penghapus ini menghasilkan efek torsi yang lebih besar daripada posisi semula. Gaya berat ini lebih efektif ketika dibandingkan dengan posisi semula. Itu kira-kira penjelasannya. Ya. Nah, teman-teman, contoh yang sama juga ketika teman-teman memutar baut ya. Jadi kalau teman-teman memindahkan tangan mendekati poros, maka efek putar yang terjadi itu lebih kecil jika dibandingkan ketika teman-teman menekan pada bagian ujung kunci bautnya. Begitu. Jadi efek putar atau torsinya menjadi lebih kecil ketika gaya yang diberikan itu mendekati poros. Oke, jadi sebenarnya torsi itu apa sih? Nah, torsi itu merupakan besaran vektor, teman-teman. Nah, besaran vektor bagaimana, Pak? Oke, mari kita lihat. Tadi teman-teman memutar palu ya, palunya tangkainya dianggap tidak bermassa begitu. Terus posisi awalnya demikian. Kita membutuhkan gaya untuk memutar kepala palu tersebut ya. Gaya itu berjarak dari poros itu R gitu ya. Kemudian diputar pada posisi akhirnya itu ada di sini. Teman-teman, tadi sudah Pak Ganda singgung bahwa torsi itu merupakan besaran vektor ya. Nah, besaran vektor yang diperoleh dari perkalian vektor cross product vektor R ya, ini R dengan vektor F, vektor gaya. Kenapa R ini bisa disebut vektor, Pak? Ya, karena ada acuannya poros, kemudian kepalanya itu sampai pada gaya, di mana gaya itu bekerja. Maka karena dia memiliki arah, disebut R ini vektor juga. Terus teman-teman di kelas 10 sudah mempelajari perkalian silang ya, cross product, bahwa perkalian vektor dengan vektor itu menghasilkan vektor yang baru. Nah, di sini perkalian vektor antara vektor R dikalikan vektor F cross F gitu akan menghasilkan vektor baru yang bernama torsi atau momen gaya. Jadi torsi itu hasil dari vektor R dengan vektor F cross product. Oke. Nah, untuk lebih memahami vektor R ini saya pindah jadi dengan vektor F menjadi satu titik tangkap seperti ini. Nah, teman-teman ingat kembali untuk perkalian silang cross product di kelas 10 bahwa aturan yang kita gunakan adalah kaidah tangan kanan ya, aturan tangan kanan. Maka R cross F, maka 4 jari kalian itu sebagai arah putarnya. Perhatikan jempol kalian, maka jempol kalian pasti akan menuju ke arah teman-teman ya. Maka ini adalah arah vektor yang baru, vektor torsinya. Pak, masih belum paham. Oke, kalau dilihat dari samping bagaimana? Oke, R ini vektor R, kemudian cross vektor F ya, cross vektor F-nya di sini begitu. Oke, 4 jari kalian itu jadikan searah dengan putaran tersebut ya, putaran. Jadi R cross F. Maka jempol kalian arahnya ke atas ya. Maka disinilah arah dari vektor yang baru, torsi. Nah, teman-teman, arah torsi itu sesuai dengan aturan putaran tangan kanan ya. Pak Ganda sudah jelaskan tadi bahwa arah putar berlawanan jarum jam memberikan arah torsi positif. Jadi putaran yang berlawanan jarum jam itu kita tentukan bahwa torsinya itu positif gitu. Nah, teman-teman, karena torsi itu besaran vektor, mempunyai arah, juga mempunyai nilai ya. Nah, untuk menentukan nilainya bagaimana, Pak? Kita untuk menentukan lengan besar torsi, sebelumnya kita harus tahu memahami apa itu lengan torsi. Lengan torsi apa sih, Pak? Jadi lengan torsi adalah panjang garis yang ditarik dari titik poros rotasi sampai memotong tegak lurus garis penjelajah. Maksudnya bagaimana? Ini contohnya, kita akan memutar baut ya dengan bantuan kunci ya. Di gaya yang kita berikan F seperti ini itu membentuk sudut
theta terhadap horizontal. Oke. Nah, gaya yang kita berikan berjarak dari poros itu sejauh R ya. Nah, yang dimaksud dengan garis kerja gaya itu adalah perpanjangan dari gaya. Ini perpanjangan dari gaya. Ini garis kerja gaya. Kemudian dari garis kerja gaya itu kita ambil garis lagi yang tegak lurus ya. Kemudian menuju poros ya, dari poros sampai ke garis kerja gaya tersebut tegak lurus ini. Nah, inilah lengan torsi atau lengan momen ya. Nah, besarnya torsi merupakan hasil kali antara besar lengan torsi L ya dengan besar gaya F yang tegak lurus dengan lengan torsi. Ini kuncinya, ini teman-teman, gaya yang tegak lurus dengan lengan torsi. Maka tau torsi sama dengan lengan torsi kali F, di mana tau itu torsi satuannya Newton meter, kemudian L itu lengan torsi satuannya meter, kemudian F itu gaya satuannya Newton ya. Nah teman-teman, ada dua cara untuk kita menentukan besar torsi. Yang pertama tadi kita menentukan lengan torsi, tadi sudah Pak Ganda jelaskan tadi sedikit. Yang kedua itu menguraikan gaya. Nah bedanya bagaimana? Oke, kita ambil kasus yang sama, kita memutar baut dengan bantuan kunci begitu. Gaya yang diberikan itu membentuk sudut theta terhadap horizontal ya, sama ini juga. Nah, untuk yang metode yang pertama, menguraikan lengan torsi ya, gaya tersebut itu berjarak R dari poros ya, kita ambil porosnya itu di bagian kuncinya tersebut. Nah, kita buat perpanjangan garis kerja gaya. Kemudian dari garis kerja gaya itu kita tarik garis lagi dari poros yang tegak lurus dengan garis kerja gaya. Nah, seperti ini. Nah, inilah lengan torsinya. Nah, perhatikan sudut yang ada di sini, teman-teman. Perhatikan sudut yang ada di sini. Sudut yang ada di sini itu sama nilainya dengan sudut yang ada di sini karena merupakan sudut yang saling bertolak belakang di matematika pelajaran itu. Di lengan torsi dari konsep sinus theta itu, sinus theta adalah sisi di depan sudut, berarti ini dibagi dengan sisi miringnya. Jadi sisi miring segitiga itu R ya. Maka R sin theta sama L. Maka besarnya torsi adalah besar lengan torsi kali gaya yang tegak lurus dengan lengan torsi ya. Torsi sama dengan lengan torsi kali gaya yang tegak lurus dengan lengan torsi. Maka karena L itu sama dengan R sin theta, maka kita ganti L-nya, maka menjadi torsi sama dengan R sin theta kali F, atau nilai ini bisa kita tuliskan torsi sama dengan R kali F sin theta ya. Oke, dipahami ya untuk metode yang pertama ya. Terus untuk metode yang kedua bagaimana? Metode menguraikan gaya, berarti gayanya yang kita uraikan, teman-teman. Jadi gaya yang bekerja itu sejauh R dari poros, kemudian gayanya kita uraikan menjadi komponen X, F cos theta, komponen Y-nya F sin theta. Nah, maka lengan torsinya di mana? Lengan torsinya ya bisa kita ambil di sini, teman-teman. Ya, yang tegak lurus dengan F sin theta. Ya. Jadi karena lengan torsinya itu sama dengan R ya, maka L itu sama dengan R. Nah, besarnya torsi tau itu adalah lengan torsi kali gaya yang tegak lurus dengan lengan torsi. Maka torsi sama dengan L kali F. Yang tegak lurus apa? F sin theta. Maka torsi L itu sama dengan R, maka R kali F sin theta. Oke, demikian penjelasan Pak Ganda untuk torsi. Jadi intinya bahwa besarnya torsi itu adalah hasil kali antara lengan torsi dengan gaya yang tegak lurus dengan lengan torsi. Gitu. Terima kasih sudah menyimak video ini.